Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu. Jadi nanti saham-saham yang akan kita analisa ini adalah saham pilihan dari teman-teman yang ada di grup Telegram ya. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan untuk request analisa saham selanjutnya, maka teman-teman bisa join ya di grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik, jadi siapapun silakan bisa join secara free. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi di chart ini sebetulnya udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Jadi gampang banget, dia berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Teman-teman tinggal ngikutin aja ya. Kalau dia ada sinyal untuk beli maka beli, kalau ada sinyal sell maka sell. Sellnya itu berupa yang merah, kalau entry itu yang hijau. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari chart Wisdom and Invest secara lebih detail, maka silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada jelasin ya cara menggunakan dan cara membaca chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Untuk teman-teman yang ingin pakai chart dari Wisdom and Invest secara free juga bisa. Caranya itu gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Memang chart nanti yang akan digunakan secara free itu agak sedikit berbeda dengan chart yang biasa dipakai oleh member, tapi jangan khawatir, teman-teman juga bisa menikmati screenernya. Informasi lebih jelasnya silakan teman-teman langsung kontak aja adminnya. Di deskripsi di bawah itu saya ada cantumin nomor WhatsApp dan ID Telegram dari admin Wisdom and Invest. Oke, kita langsung masuk ke analisanya. Untuk LPPF ini dia ada sinyal segitiga hijaunya. Ini adalah sinyal untuk entry. Statusnya di sini buy dengan profit 2%. Pixelnya hijau-hijau berarti masih oke. Momentumnya juga ada, masih oke ya. Yang penting teman-teman entry-nya jangan sampai salah. Usahakan untuk selalu entry di area support. LPPF ini emang cukup menarik karena kemarin ini dia mantul ya di MA200-nya. Ini titik-titik yang berwarna tebal ini dan agak melengkung itu adalah MA200. Saat ini candlenya dia berhasil ya kembali naik ke atas garis win, ini garis win. Jadi dia cukup menarik. Untuk supportnya kita bisa gunakan support win, yaitu ini karena garisnya udah menjadi biru, ini angkanya yang berwarna biru di sana, yaitu 1295. Support di bawahnya juga ada lagi, ini agak jauh sih ya kalau support secara horizontalnya. Ini LPPF. Support horizontalnya ada di sebelah sini, yaitu 1160. Untuk resistnya ini bisa dijadikan resist 1360. Karena indikatornya masih cukup oke, jadi mudah-mudahan dia mampu untuk kembali naik lagi ke atas ini ya untuk testing resist 1360-nya. Supportnya selain support win, MA200-nya itu juga bisa digunakan sebagai support. Kalau MA200 itu adalah 1260. Ini MA200-nya. Kalau dia sampai breakdown dari MA200, saran saya sih teman-teman exit dulu ya, karena jaraknya untuk ke support selanjutnya itu lumayan ya, agak jauh juga. Untuk AGRO ini sinyal entry-nya sudah cukup lama sejak di sini ya, dia breakout dari garis win. Statusnya sampai sekarang dia masih hold dengan profit 44%. Luar biasa. Kalau yang sudah profit maka silakan jangan lupa pasang trailing stopnya. Pixelnya hijau-hijau masih oke dan momentumnya juga semakin menanjak. Ini bagus ya. Jadi saat dia lagi breakout, setelah breakout memang sinyalnya masih belum begitu valid. Tapi ketika dia sudah mulai menjadi valid, jadi sudah mulai hijau-hijau dan momentumnya ada dan semakin menanjak, itu sebetulnya teman-teman bisa ya ikutan entry. Apalagi ketika dia sudah mulai mendekati garis win. Di sanalah teman-teman bisa spekulatif buy ataupun buy on weakness. Jadi kalaupun terlambat maka teman-teman masih bisa ikutan.
Untuk kondisinya sekarang ini sih masih oke saat ini. Memang hari ini koreksi. Tapi selama koreksinya tidak jebol dari garis win, maka dia masih koreksi sehat. Jadi garis winnya ini di sebelah sini yang berwarna biru, yaitu satu-satu kita buletin ke bawah aja ya, 1110. Jadi ini adalah area support. Kalau dia koreksi mendekati sana atau di sebelah sini juga ada area support lagi, ini angkanya satu-satu kita buletin menjadi 1150, maka teman-teman bisa spekulatif buy ya di area sana. Selama dia bertahan di atas garis win, maka masih bagus. Potensinya dia bisa mantul kembali dan testing kembali resist. Mudah-mudahan sih dia akan mencapai resist yang di sebelah sini. Di sebelah sini ini angka psikologisnya yaitu 1400-an. Jadi mudah-mudahan dia mampu mencapai ke resist yang di sana. Jika dia breakdown dari garis win, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit ya. Untuk PTBA ini juga menarik karena dia breakout dari garis win sekaligus dari downtrend lainnya ya. Dia breakout, statusnya ini masih hold sejak dia breakout, yaitu dengan profit 4,9%. Pixelnya masih hijau-hijau, momentumnya memang masih berupa biru langit. Yang bagus sebetulnya berwarna biru Ben Hur seperti ini ya, dan semakin menanjak. Ini PTBA. Supportnya kita bisa gunakan di sini, ada support secara horizontal sekaligus ada support garis winnya juga. Support horizontalnya itu di 2620. Kalau garis win ada di 2600. Jadi selama dia bertahan di garis win, di atas garis win, maka masih oke ya, sebetulnya masih ada potensi dia untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi mudah-mudahan dia koreksinya nggak dalam, hanya segini, koreksi sehat, lalu naik kembali untuk melanjutkan kenaikannya. Resistnya, potensinya dia bisa testing resist yang di area sini, yaitu di area 2850. Ini angka psikologis aja. Nah, di area sini kira-kira di 2850. Jika PTBA dia breakdown dari garis win, maka sebaiknya disiplin juga ya untuk exit dulu. WSKT dia tidak berhasil bertahan di atas garis win. Jadi kemarin memang dia sudah muncul sinyal sell dan belum ada status ya. Makanya di sini statusnya juga non, artinya tidak ada posisi. Pixelnya masih merah-merah, kurang oke, dan momentumnya juga berwarna titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. Maka ini area sideways-nya adalah sebesar ini potensinya. Ini WSKT, supportnya ada di 1320, resistnya ada di 1660. Ini juga dia lagi bertahan sih ya di sini. Di sini bisa sebagai support juga. Kalau dia breakdown maka artinya potensinya dia akan ke support yang 1320. Tapi kalau dia mantul maka dia bisa segera testing resist yang 1660-nya ini. Bagi yang ingin spekulatif, maka sebaiknya saran saya menunggu dulu. Area sini sih mungkin kurang kuat ya, tapi boleh juga kalau teman-teman ingin cicil, di sini cicil sedikit. Di sini sih lebih oke ya, 1320. Jadi resikonya semakin lebih kecil. Kalau dia sampai breakdown dari 1320, maka sebaiknya teman-teman exit. Karena jadinya tidak oke lagi, dia membuat new low. Untuk BFIN, ini dia masih bertahan di atas garis win. Pixelnya sih udah kurang oke ya karena merah-merah. Lalu momentumnya juga, untuk momentumnya dia masih berwarna titik pink, jadi artinya potensinya dia bisa bergerak sideways dulu. Ini BFIN, supportnya kita bisa gunakan support win di sini yaitu 710. Mudah-mudahan dia bertahan di sana, tapi kalau dia tidak mampu, artinya potensinya dia akan segera testing support selanjutnya. Di sebelah sini ya ada support lagi, sekaligus support dari channel ini, yaitu 675. Jika dia breakdown dari sana, maka artinya
tidak begitu oke lagi, karena artinya dia sudah keluar dari channel uptrendnya ini. Potensinya kalau misalnya dia mantul di support yang ini yaitu 675, maka potensinya dia masih bisa naik kembali untuk testing resist 800-nya. Ini pun hari ini dia kembali testing ya. Di sini mau ke 800 tapi ternyata dia nggak nyampe dan dia kembali turun. Kalau dari status win, di sini adalah sinyal entry-nya dan statusnya sih masih hold ya dengan profit 5,5%. Bagi yang sudah profit maka sebetulnya gak masalah kalau misalnya mau take profit di area resist ini. Jadi di harga hari ini hanya dia nggak nyampe 800, dia hanya nyampe 785. Jadi kalau sudah mulai mendekati area sana, teman-teman bisa take profit atau SOS dulu. Lalu nanti pantau kembali di area support selanjutnya untuk entry kembali. Karena kalau lagi sideways, artinya strategi yang kita gunakan adalah buy on support ya, dan sell on strength. Untuk keras, pixelnya sih masih kurang oke karena merah-merah. Momentumnya juga dia mulai makin mengecil, jadi agak kurang oke. Ini keras. Dia masih tertahan di area support sini. Di sini ada area support juga, yaitu di sekitar 690. Mudah-mudahan dia masih tertahan di sana ya. Jadi dia bergerak sideways dengan potensinya dia bisa testing lagi area resist di resist ini yaitu 770. Jadi saya tidak menyarankan untuk swing terlalu lama. Kalau teman-teman masih ada barang lama atau misalnya ingin spekulasi di support 690-nya, maka bisa ini ya, target price-nya di 770. Teman-teman bisa take profit di area sana atau SOS di area sana. Dan kalau dia sampai breakdown dari 690, maka sebaiknya exit dulu karena jarak ke support selanjutnya ini lumayan jauh. Kalau berdasarkan sinyal win itu sudah exit, jadi dia entry-nya di sebelah sini, exit-nya di sebelah sini. Jadi jaraknya di sini, ini pun exit dalam kondisi profit ya. Dan sampai sekarang statusnya masih none, artinya belum ada sinyal entry dan masih tidak ada posisi. Untuk harum, hari ini dia muncul segitiga merah dan ini merupakan sinyal untuk exit ya atau sinyal sell. Maka di sini juga statusnya adalah sell dengan profit 62,2%. Luar biasa. Tapi ini dia sebetulnya masih deket sih, pas-pas dia di garis win. Jadi mudah-mudahan dia masih bisa kembali testing naik ke atas, kembali ke atas garis win ya. Kalau ini entry-nya adalah sejak di sini, jadi memang udah lama banget sinyal keluarnya di sini, atau misalnya teman-teman ada yang pasang trailing stop, maka udah kena trailing stopnya dengan profit 60-an%. Nah, itu di sini ya. Profitnya lumayan. Pixelnya saat ini memang merah satu. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya sebetulnya dari sini sudah cukup kelihatan nih. Jadi ketika di sini ya, dia sudah mulai makin melemah. Potensinya sih dia mungkin bisa sideways dulu. Ini harum. Potensinya dia bisa sideways dulu dengan supportnya di area sini. Di area 6.500 ini bisa menjadi support. Nah, teman-teman yang ingin spekulatif maka bisa spekulatif di 6.500 nya ini dengan potensi dia bisa naik kembali dan testing resistnya yaitu di 7750. Tapi harus disiplin ya, kalau misalnya dia nggak jadi mantul di 6.500 dan dia malah breakdown atau closingnya di bawah 6.500, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk breeze ini masih sideways juga dia sebetulnya, pixelnya merah-merah tidak oke. Momentumnya juga pink, memang dia menandakan potensi sideways ya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 2270 ataupun support yang di area sebelah sini. Ada di area 2600. Resistnya kita bisa gunakan resist sini yaitu 3000. Jadi untuk teman-teman yang ingin spekulatif sebaiknya saat lagi sideways gunakan buy on support. Lalu sell on strength atau sell on resist. Dan sebaiknya disiplin ya, kalau sampai breakdown dari 2270-nya dia artinya membuat new low, jadi teman-teman sebaiknya disiplin untuk exit juga.
Untuk MEDC ini sebetulnya masih sideways juga dia. Pixelnya sih memang bagus ya, dua-duanya hijau dan momentumnya juga ada, semakin menanjak. Berdasarkan sinyal win, ini sudah muncul segitiga hijaunya kemarin, statusnya masih hold dengan profit 4%. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu area 675, resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini ya 730. Si MEDC ini juga korelasi dengan harga oil, jadi teman-teman jangan lupa pantau harga oilnya. Bisa cek ya di websitenya investing ataupun di TradingView. Teman-teman cari WTI oil. Jadi kalau misalnya harga oilnya naik, maka ada potensi MEDC ini juga bisa melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi kalau harga oilnya tertahan atau terkoreksi, maka agak sulit juga ya si MEDC ini untuk naik. Jika MEDC sampai breakout dari 730, maka potensinya dia bisa testing ini ya. Testing harga high-nya lagi kemarin yaitu 790. Dan harus ingat, sebaiknya disiplin ya, kalau dia sampai breakdown dari support 675, maka sebaiknya exit dulu. Untuk ICBP ini masih kurang oke karena dia downtrend berat. Dia terus membentuk new low, dia memang lagi di support yaitu 8550, pixelnya ini hijau 1. Momentumnya jelek ya, semakin merah dan menurun ke bawah, jadi masih tidak oke juga. ICBP supportnya ini memang lagi di support juga 8550. Let's see apakah besok dia bisa mantul. Kalaupun mantul maka potensinya karena dia masih downtrend, paling targetnya hanya kecil ya, ke area sini aja atau ke area garis win. Jadi garis win itu bisa digunakan sebagai support resist juga. Sebaliknya, kalau misalnya besok si ICBP ini sampai jebol lagi dari 8550 dan closingnya di bawah 8550, artinya konfirmasi bahwa dia membentuk new low lagi. Artinya ini masih tidak oke banget ya untuk ICBP. Dia masih terus membentuk new low dan masih downtrend berat. Saran saya sebaiknya sih teman-teman hindari aja dulu ICBP dan INDF, kelihatannya juga ya masih downtrend. Maka sebaiknya dihindari aja, kita cari saham-saham yang uptrend daripada kita membuang-buang waktu ya, daripada uangnya nyangkut di saham ini walaupun dia secara fundamental bagus, tapi sangat sayang sekali kalau sampai uangnya nyangkut di saham ini begitu lama. Jadi teman-teman bayangkan ini sudah berapa bulan nih. Jadi teman-teman bayangkan ini kita hitung dari sebelah sini deh, yaitu dari Desember dan sekarang sudah Februari akhir, artinya selama 3 bulan teman-teman sudah nyangkut ya uangnya. Itu sayang banget, selama 3 bulan ini teman-teman bisa loh nyari saham-saham yang sedang uptrend dan mengikuti trennya. Jadi teman-teman sudah menyanyiakan 3 bulan waktunya nih uangnya itu ya. Composite kita masih oke karena dia bertahan di atas garis win, pixelnya hijau-hijau dan memang momentumnya sih berubah menjadi biru tua ya. Ini saya zoom. Nah ini memang kelihatannya masih biru tua, pixelnya sih hijau-hijau. Yang penting selama dia bertahan di atas garis win, artinya dia masih oke. Potensinya memang si IHSG kita ini masih sideways. Selama dia bertahan di atas 6151, itu masih oke. Jadi 6151 itu adalah area gap yang ini nih. Di sini ada gap kecil ya. Selama dia bertahan, dia di atas ini, maka potensinya hanya sideways. Kalau dia breakdown, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk menaikkan porsi cashnya. Berita baiknya, kalau misalnya indeks kita breakout, yaitu di sini ya, kemarin ada resist yaitu 6314. Kalau dia sampai breakout dari ini, dia membentuk new high, maka bagus banget. Artinya potensinya dia akan melanjutkan ke resist selanjutnya yaitu 6506. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan sama teman-teman. Jadi selama video ini memang saya belum pernah tunjukin sih. Ini salah satu chart dari Wisdom and Invest. Jadi sebetulnya chart Wisdom and Invest itu ada banyak sekali ya. Ada chart Ichimoku, ada chart Fibonacci, ada chart yang lain-lain deh. Pokoknya banyak banget. Nah ini salah satunya yaitu siklus sektoral.
Siklus sektoral ini fungsinya supaya teman-teman melihat kira-kira sektor apa sih yang lagi berpotensi. Cara lihatnya itu mudah. Jadi teman-teman cukup melihat ini chart daily ya. Chart sektoral secara daily. Jadi dia membandingkan sektor-sektor ini dengan indeks kita. Kita lihatnya yang kepalanya itu menghadap ke kanan dan ke atas dan diutamakan untuk cari di zona 2, ini zona 2 ya, ada namanya zona 2, zona 3, dan zona 4. Jadi di zona inilah kita cari sektor-sektor yang sedang menanjak. Jadi seperti ini kepalanya, seperti ini dan seperti ini. Ini dia lagi ini sih, yang ini ya. Jadi kepalanya tuh naik di sini, kepalanya tuh yang ada buntelan gedenya tuh. Nah, ini kepalanya. Jadi yang kepalanya menghadap ke kanan dan ke atas. Lalu ada jarak antar titik. Jadi di sini sebetulnya ada jarak antar titiknya. Semakin jauh jaraknya itu semakin baik. Karena artinya dia larinya kenceng ya si cacing ini. Nah ini juga, ini oke. Jadi kepalanya menghadap ke kanan atas. Itu adalah sektor mining. Sektor mining dan sektor finance. Jadi teman-teman bisa memfokuskan pilihan sahamnya di sektor mining dan sektor finance. Karena sektor lainnya itu lagi tidak oke. Contohnya kayak di properti ya, properti kepalanya mulai menurun ke bawah. Juga apa nih, agrinya juga menurun ke bawah, konsumernya lagi hadap ke bawah. Yang jelek-jelek itu seperti ini dia tidak oke. Kita bisa fokus pilihan saham kita di mining dan di finance. Nggak hanya siklus sektoral, di Winbot ini, di Wisdom and Invest ini, chartnya juga ada chart satu lagi mirip seperti ini. Jadi berupa cacing-cacing ini, dia bukan antar sektor tapi di dalam satu sektor. Jadi bisa milih, misalnya kita udah pilih nih, sektornya adalah mining. Kita bisa ketikkan lagi misalnya /SS siklus sektoral mining. Jadi kita mencari saham-saham di sektor mining yang sedang memiliki siklus yang bagus. Di sini saya nggak tampilkan, yang saya tampilkan hanyalah sektornya, jadi sektor mining dan finance. Bagi member-member yang ingin mencoba maka silakan ya, silakan langsung tes aja di Roombotnya. Cari yang kepalanya menghadap ke kanan dan ke atas. Jadi misalnya klik /SS mining, maka nanti akan keluar saham-saham dengan bentuk chartnya itu seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat kira-kira saham apa di sektor mining yang sedang menarik. Ingat ya, cari yang kepalanya menghadap ke kanan dan ke atas. Bisa di zona sini, sebelah sini ya, kiri atas, kanan atas, ataupun kiri bawah. Potensinya kalau dia di kiri bawah dan kepalanya mulai menghadap ke atas, jadi artinya ada potensi saham itu akan reversal. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membantu tradingnya teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan profit juga. Jangan lupa strategi yang masih sama, yaitu buy on support. Disiplinlah dengan trading plan-nya dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.